Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iriaji selaku dosen pengampu mata kuliah konsep pendidikan seni yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami yaitu kelompok 3 melakukan penyampaian materi pada pertemuan kali ini walaupun dalam bentuk video. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan tayangan video dari kelompok kami. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Rifki Adani dan 2 rekan saya, Raffi Febrian dan Vanessa Rama Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai poin 2 dari tugas presentasi kelompok minggu lalu yang berbunyi pendidikan seni masa penjajahan Belanda sampai dengan awal kemerdekaan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia sebagai negara baru yang berdaulat setelah ditinggalkan pergi oleh para penjajahnya, penataan berbagai bidang dilakukan disesuaikan dengan aspirasi nasional Indonesia. Perubahan demi perubahan berlangsung dari waktu ke waktu. Di bidang pendidikan juga mengalami perubahan, tidak terkecuali pendidikan seni. Keberadaannya di sektor pendidikan umum juga mengalami perubahan bahkan pembaharuan sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh dunia pendidikan seni pada umumnya. Kecenderungan untuk membuat modern mengandung dua arah perkembangan, berkiblat ke apa yang terjadi di negara-negara maju dan penciptaan suatu yang berjati diri Indonesia. Modernisasi yang sering dicitrakan sebagai penerimaan terhadap konsep-konsep negara maju, khususnya Amerika Serikat, tidak gampang diterapkan. Pengaruh Belanda tidak mudah dihilangkan, ditambah dengan kondisi lapangan dengan sumber daya manusia yang tidak siap, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung, berakibat pada upaya untuk mewariskan modernisasi dengan Indonesianisasi tidak mudah dilaksanakan. Berikut ini adalah topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu perkembangan pendidikan seni pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan seni pada masa pemerintahan Jepang. Dan yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan seni pada masa awal kemerdekaan. Baik, langsung saja. Yang pertama, perkembangan pendidikan seni pada masa penjajahan Belanda yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raffi. Pendidikan seni masa Hindia Belanda. Latar belakang. Sebagai negara yang menjajah atas Indonesia, adalah wajar bila Belanda mengatur segala hal termasuk pendidikan dan pendidikan seninya. Juga wajar bila mana peraturan itu mengacu pada apa yang terjadi di negara Belanda setelah disesuaikan juga dengan kepentingan pribadi bangsa sebagai penjajah. Sehingga tidak semua yang ada di negara Belanda diterapkan di Indonesia atau juga diterapkan juga telah dimodifikasi. Fungsi atau tujuan. Adapun tujuan dan fungsi pelajaran menggambar pada masa Hindia Belanda itu adalah agar siswa memiliki keterampilan membuat gambar-gambar konvensional dan geometri. Maksud dari gambar-gambar tersebut yaitu gambar yang menggambarkan objek-objek keseharian yang terdapat di Indonesia seperti lingkungan alam, benda budaya, sosok manusia, dan ragam hias. Bahan ajar. Untuk bahan ajarnya sendiri, pelajaran menggambar dihadirkan di kurikulum sekolah, khususnya di lingkungan sekolah pribumi sekitar tahun 30-an dalam bentuknya sebagai mata pelajaran menggambar. Seperti halnya yang terjadi di negara Belanda, kehadiran mata pelajaran menggambar dalam kurikulum menggantikan pelajaran ilmu bangun dengan alasan untuk lebih meningkatkan kemampuan anak didik sebagai calon sumber daya manusia dalam bidang ketukangan dan industri yang terkait dengan masalah menggambar. Jika di negeri Belanda, pengubahan itu terjadi di sekitar tahun 1889. Di Hindia Belanda baru sekitar 1930. Kegiatan pembelajaran atau pendekatan atau juga metode. Dalam pelaksanaan pelajaran menggambar diawali oleh guru
membuat contoh gambar di papan tulis yang dicontohnya dari buku pegangan guru. Kemudian diikuti oleh siswa mencontoh contoh gambar yang dibuat oleh guru tadi. Alat bantu menggambar seperti mistar, jangka, dan mal dapat digunakan baik oleh guru maupun siswa. Masing-masing bentuk gambar dilengkapi dengan garis-garis bantu untuk memberi kemudahan kepada guru serta anak didik untuk mencontohnya. Metode penyampaian yang digunakan oleh guru menonton, dikte, dan mengeblat objek yang digambar oleh atau dicontoh telah ditetapkan pada buku pegangan guru berupa kumpulan gambar jadi hasil kegiatan berkesenian atau berolah seni. Hasil dari kegiatan berkesenian pada masa penjajahan Belanda yaitu seperti gambaran berupa objek-objek kesenian yang terdapat di Indonesia seperti lingkungan alam, benda budaya, sosok manusia, dan ragam hias. Gambar-gambar itu dibentuk dengan goresan putih di atas latar belakang hitam. Dengan demikian terkesan gambaran di papan tulis yang hitam warnanya. Kesimpulan kecenderungan konsep, tujuan, dan fungsi. Seperti yang dijelaskan pada fungsi, tujuannya, beserta metode-metodenya seperti diuraikan sebelumnya berlangsung terus sampai pemerintahan Belanda diganti oleh Jepang. Perubahan-perubahan konsep pendidikan seni yang terjadi di negara Belanda. Tegasnya adanya reformasi di sana belum diperkenalkan di Indonesia (Hindia Belanda). Saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan seni pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus sampai Perang Dunia Kedua pecah yang berakibat tamatnya penjajahan Belanda atas Indonesia. Dan dimulainya penjajahan baru oleh Jepang sampai tahun 1945 keadaan perang. Perang menghadapi Belanda belum tuntas selesai. Di bawah pemerintahan Jepang selama 3,5 tahun, negara dalam perekonomian rusak dan pendidikan diselenggarakan sejadinya. Untuk sambung perang melawan sekutu yang ingin merebutnya, dampaknya kepentingan politik segala sesuatu yang berbau kebelandaan dilarang digunakan, termasuk segala benda dan hal ihwal yang bersangkutan dengan pendidikan seni. Sebaliknya, yang bercorak kolaborasi persaudaraan Jepang-Indonesia di masyarakat luaskan. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan. Adapun fungsi dan tujuan pelajaran menggambar pada masa pemerintah Jepang yaitu menggambar sebagai mengisi waktu. Maksud dari menggambar untuk mengisi waktu ini adalah pelajaran menggambar dapat diisi dengan kegiatan apa saja asal tidak mengganggu. Dengan demikian, pelajaran menggambar merupakan waktu luang yang dapat digunakan untuk berbagai maksud. Kadang-kadang digunakan untuk menyampaikan pelajaran lain oleh guru atau kegiatan lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan ajar. Kurikulum sekolah atau rencana pelajaran menurut sebutan waktu itu berisi kajian-kajian dan bahasan pelajaran yang mengindonesia. Untuk itu pemerintah Jepang menerbitkan sejumlah buku pelajaran yang sebagian besar bahasa Indonesia. Lainnya berbahasa Jepang. Yang berbahasa Indonesia sebagian besar merupakan terjemah dari buku-buku berbahasa Belanda secara bajakan. Namun, untuk buku-buku teks pelajaran menggambar dan atau pegangan gurunya tidak diterbitkan dengan alasan mungkin karena dipandang tidak punya nilai strategis. Dampaknya, para guru mencoba menyusun sendiri berdasarkan contoh-contoh gambar jadi dari majalah bekas ataupun dari selembaran-selembaran pemerintah darurat militer dari Nippon Jepang yang cukup banyak disosialisasikan. Usaha mandiri dari para guru tidak memperdulikan peran apa yang harus dimainkan oleh pelajaran menggambar terhadap penyiapan peserta didik. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran atau pendekatan atau metode. Kegiatan pembelajaran beserta metode yang digunakan pada masa penjajahan Jepang ini sama seperti pada masa penjajahan Belanda, yaitu dengan menggunakan metode mencontoh, diawali oleh guru membuat contoh gambar di papan tulis yang dicontohnya dari buku pegangan guru. Kemudian diikuti oleh siswa mencontoh
gambar yang dibuat oleh guru. Nah, tetapi objek yang digambar pada masa penjajahan Jepang ini tidak sama dengan masa penjajahan Belanda. Karena segala contoh gambar jadi dalam buku pegangan guru yang diterbitkan oleh Belanda dilarang digunakan dan tidak diterbitkan penggantinya. Dampaknya adalah para guru mencari sendiri contoh gambar dari berbagai media massa atau majalah bekas. Pilihan guru tentu saja berdasarkan selera masing-masing, serta ketersediaannya gambar-gambar itu. Himpunan gambar untuk inilah yang dijadikan semacam pengganti gambar jadi pegangan guru terbitan Belanda itu. Tetapi, kumpulan gambar ini tidak mudah dicontoh karena kehadirannya untuk maksud lain. Selanjutnya yaitu hasil kegiatan berkesenian atau berolah seni. Gambar-gambar yang didapat oleh siswa umumnya gambar yang digunting dari buku bekas atau selembaran yang diterbitkan oleh pemerintah atau penerangnya. Gambar-gambar yang didapat oleh siswa umumnya gambar yang digunting dari buku bekas atau selembaran yang diterbitkan oleh pemerintah. Cara lain yang dipakai oleh guru adalah membuat sendiri gambar-gambar contoh itu. Dalam hal ini, kendalanya adalah tidak semua guru mampu membuat gambar. Jika ini yang terjadi, maka pelajaran menggambar berisi mencontoh gambar apa yang didapat dan disukai oleh siswa masing-masing. Caranya, mencontoh langsung dengan tangan kosong atau mengeblat atau mengedam gambar. Objek yang umumnya dipilih oleh siswa adalah objek-objek yang berbau perang seperti mesin-mesin perang dan toko-toko tentara. Juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja bakti, seperti pohon jarak dan kegiatan memetik buah jarak. Sebab itulah yang banyak disaksikan dan dialami setiap hari oleh mereka, serta dipermudah dengan diperolehnya gambar objek-objek tersebut dari selembaran yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu kesimpulan kecenderungan konsep, tujuan, dan fungsi. Pelajaran menggambar seperti memberi kebebasan kepada siswa memilih objek serta cara menggambar menurut kesukaannya masing-masing. Bagi siswa yang mampu dan berani menggambar, kebebasan itu dapat meningkatkan kemampuan menggambar bahkan tanpa bantuan guru sekalipun. Tetapi bagi siswa yang lain, pelajaran menggambar dapat diisi dengan kegiatan apa saja asal tidak mengganggu. Dengan demikian, pelajaran menggambar merupakan waktu luang yang dapat digunakan untuk berbagai maksud. Kadang-kadang digunakan untuk menyampaikan pelajaran lain oleh guru atau kegiatan lain. Selanjutnya perkembangan pendidikan seni masa awal kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Lalu materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pendidikan seni pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Yang diketahui latar belakangnya yaitu selama revolusi fisik berkorbar, semangat rakyat di segala lapisan termasuk para anak-anak sekolah semangat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Perlawanan semesta terhadap penjajah diwujudkan dengan gerakan mengusir Jepang dari kantong-kantong tempat mereka membangun pertahanan, menolak Belanda yang ingin kembali menguasai bekas jajahannya yang didukung oleh Inggris dengan Gurkhanya atau India. Keberhasilan perjuangan mengusir penjajah ditandai dengan terbentuknya pada tahun 1950 negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Di antaranya adalah Republik Indonesia yang berwilayah di sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dan negara Indonesia Timur yang berwilayah di bagian timur Indonesia sekarang. Di wilayah negara Indonesia Timur ini pengaruh Belanda sangat besar. Dalam bidang pendidikan seni banyak menggunakan buku-buku terbitan baru versi Belanda, baik buku-buku yang berisi konsep, informasi, ataupun berupa buku pegangan guru. Dari buku-buku itu masuk ke Indonesia konsep reformasi pendidikan seni yang telah diperlakukan di negara Belanda. Konsep itu mula-mula digunakan di wilayah Indonesia Timur oleh pendidik
dan siswa calon pendidik kemudian meluas ke wilayah Indonesia lainnya termasuk Republik Indonesia. Lalu, di sini saya akan menjelaskan fungsi tujuan dari pendidikan seni pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sama dengan pelajaran masa penjajahan Belanda dan Jepang, yaitu menggambar. Namun pada masa awal kemerdekaan, fungsi dan tujuan menggambar yaitu sebagai media komunikasi atau alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa mengandung resiko keliru. Dengan kata lain, gambar dipandang sebagai bahasa, yakni bahasa visual. Karena itu, gambar harus memenuhi persyaratan tertentu, harus dapat mempresentasikan bentuk senyatanya. Lalu selanjutnya bahan ajar yang digunakan pada pendidikan seni pada masa awal kemerdekaan ini yaitu menggunakan kurikulum berbasis bahan pelajaran. Di antaranya buku-buku populer yang digunakan karena dipandang memenuhi tuntunan rencana pelajaran di jenjang sekolah dasar adalah Cara Menggambar karangan Koch J.S. dan Marilah Menggambar karangan J. Schlechter. Secara garis besar, keduanya mengandung dua bahan pelajaran serupa, petunjuk cara menggambar yang benar dan implementasinya dengan sebutan menggambar ekspresi. Lalu selanjutnya, kegiatan pembelajaran, pendekatan atau metode. Jika dalam buku pegangan guru ada sebutan menggambar dengan petunjuk, itu artinya cara-cara yang perlu diikuti untuk menghasilkan gambar yang baik dan benar. Menggambar dengan petunjuk merupakan salah satu jenis pelajaran menggambar yang disesuaikan dengan tautan klasik. Jenis lain yang juga dimunculkan dalam buku pegangan guru dan yang disesuaikan dengan tuntunan reformasi adalah menggambar sesuka hati dan menggambar fantasi. Siswa yang menggambar sesuka hati, ia diberi kesempatan untuk menggambar objek kesukaannya dari objek yang pernah digambarnya. Sedangkan siswa yang menggambar fantasi, ia diberi kesempatan untuk menggambar objek-objek gabungan dari yang pernah digambar di bawah satu judul. Maksud kedua jenis menggambar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa, serta disesuaikan dengan kemampuan pribadi masing-masing. Lalu selanjutnya, hasil kegiatan dari berkesenian atau berolah seni pada masa awal kemerdekaan. Hasil dari kegiatan berkesenian pada masa awal kemerdekaan yaitu terdapat dua aturan yang dapat digambar oleh peserta didik, yaitu menggambar sesuka hati, objeknya bebas sesukanya murid dan objek yang pernah murid tersebut gambar sebelumnya. Menggambar fantasi yaitu menggambar objek-objek gabungan dari yang pernah digambar sesuai dengan kemampuan daya pikirnya atau dunia khayalannya. Lalu kesimpulannya yaitu sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kecenderungan dari konsep pembelajaran pada masa awal kemerdekaan ini karena sudah tidak ada larangan menggunakan buku-buku terbitan Belanda, membuat suatu perubahan di wilayah Indonesia. Akibatnya siswa sudah dapat menguasai kemampuan menggambar dengan baik dan benar. Tujuan yang lebih condong sebagai alat komunikasi menjadikan siswa bisa mengungkapkan karyanya ke dalam suatu gambaran yang menyampaikan pesan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian mengenai materi yang kelompok kami bahas. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Dipersilahkan jika teman-teman mempunyai pertanyaan di-drop pada kolom komentar, yang nantinya akan kelompok kami jawab. Sampai sini terlebih dahulu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.